Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zahra Rahmani dengan jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Di video ini saya akan menyampaikan makalah saya tentang sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Saya akan membahas yang pertama, sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan Pancasila sebagai ideologi negara ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978. Pasal 1 ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara NKRI yang harus ditetapkan secara konsisten. Pancasila adalah cita-cita dan pemersatu bangsa Indonesia, awalnya sebagai common platform untuk persatuan. Di era Orde Baru, interpretasi Nagoro eksklusivitasnya bisa menghambat fungsi persatuan. Berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu, yang pertama, nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2001 mengenai visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu yang pertama, visi ideal, yang kedua, visi antara, yang ketiga, visi 5 tahunan. Selanjutnya yang kedua, contoh nyata penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, Bom Bali 1, Bom Bali 2002 atau Bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002 di Perispop Sari Club, Bali. Serangan ini menewaskan 202 orang dan melukai 209 lainnya, menjadikannya aksi terorisme paling mematikan di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, hutang ciptakan ketidakadilan bagi rakyat miskin. Upaya pemerintahan melunasi utang besar termasuk akibat kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat kecil. Pajak rakyat termasuk usaha kecil digunakan untuk pembayaran utang, mengurangi anggaran kesejahteraan seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Contohnya, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Organisasi Papua Merdeka didirikan pada 1965 adalah gerakan yang bertujuan memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. OPM menolak penyatuan Papua ke Indonesia pada 1969, menganggapnya perpindahan kekuasaan antar penjajah. Selanjutnya yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya, hukuman antara koruptor dengan pencuri kakao dan semangka. Ketidakadilan hukum di Indonesia tampak dari perbedaan hukuman kasus kecil seperti pencurian kecil yang dihukum berat, sementara kasus besar seperti korupsi bank nyaris tak tersentuh, mencerminkan hukum yang berpihak pada yang berkuasa atau yang kaya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, kehidupan antara warga Jakarta dengan Papua. Kehidupan masyarakat Papua dan Jakarta sangat berbeda. Banyak warga Papua masih menggunakan koteka dan pembangunan di sana tidak merata. Sementara di Jakarta, penduduk mengenakan pakaian modern dan dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Selanjutnya yang ketiga, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya merasa bahwa agama yang dianutnya yang paling benar sendiri sehingga memaksakan kehendak orang lain untuk masuk golongan agamanya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya fakta sederhana ketika
Tetangga sakit saat ini sama tetangga tak ada yang mau menjenguk, terutama kalangan elit seakan tak peduli dan tak mau tahu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lainnya sehingga menjelek-jelekan suku lain dan terjadi pertikaian. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya, terlambat datang ke sekolah atau kerja secara tidak langsung melakukan korupsi waktu. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, kurangnya pemerataan fasilitas seperti puskesmas, sekolah, dan lain-lain, terutama di pelosok daerah. Selanjutnya yang keempat, faktor yang menjadi penyebab beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang-undang dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi dasar dan panduan hidup bangsa, Pancasila mencerminkan budaya Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menjunjung tinggi dan memahami makna kelima sila Pancasila. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, solusi tindakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan dari ajaran Pancasila bertentangan dengan nilai bangsa, rendahnya sosialisasi dan pendidikan, serta pengaruh hedonisme membuat banyak masyarakat kurang memahami Pancasila. Cara-cara mengatasi penyimpangan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dalam berbangsa dan bernegara, serta kesadaran bela negara melalui semangat gotong royong dan wawasan kebangsaan, menanamkan semangat nasionalisme, penyuluhan tentang pentingnya menerapkan atau mengamalkan Pancasila, penyuluhan tentang keamanan dan keterlibatan masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa, warga dan anak-anak dan orang tua diharuskan menghafal Pancasila, penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda atau pemudi, penyuluhan tentang kenakalan remaja, penyuluhan tentang antisipasi adanya terorisme, penyuluhan tentang potensi masuknya aliran sesat, membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, menjunjung tinggi toleransi kehidupan antar umat beragama. Sekian makalah yang saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.